Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik mengenai materi tentang formulir, jurnal, dan buku besar. Sebelum memulai penjelasan materi, mohon izin untuk perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Mahindra Iza Palevi, NPM 85. Yang kedua, Yulfa Aulia Putri, NPM 95. Yang ketiga, Vicky Octavian Karisma, NPM 97. Yang keempat, Inaya, NPM 104. Yang kelima, Wahyu Lesiana, NPM 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan penggunaan dokumen bisnis pada organisasi sektor publik. Pentingnya formulir dalam akuntansi. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi menggunakan bermacam-macam formulir sebagai buktinya. Beberapa dari formulir ini dibuat dan disimpan di kantor. Tetapi formulir yang dikirimkan keluar organisasi atau perusahaan, dan ada juga formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Dengan demikian, formulir ini dibagi menjadi formulir internal, yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan, dan formulir eksternal, yaitu formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi. Formulir-formulir tersebut merupakan silent partner dalam suatu organisasi dan digunakan untuk: 1. Menetapkan tanggung jawab untuk penciptaan, pencatatan, dan penyelesaian transaksi-transaksi organisasi. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, menyampaikan atau memindahkan informasi yang penting dari orang yang satu ke orang yang lain. Yang keempat, mencatat transaksi-transaksi yang sudah lampau atau untuk menyelesaikan atau melengkapi transaksi-transaksi. Dan uang persediaan. Selanjutnya yang kedelapan ada dokumen SPPLS, di mana SPP langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya diarsipkan oleh PPTK. Kemudian yang kesembilan ada dokumen SPM, di mana surat perintah membayar adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Dan yang terakhir ada dokumen register SPM, SPMUP atau SPMGU atau SPMTU ataupun SPMLS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi dalam prosedur akuntansi keuangan daerah pada SKPD meliputi penerimaan kas yang mencangkup surat tanda bukti pembayaran, STS, bukti transfer, dan nota kredit bank. Lalu, pengeluaran kas yang mencangkup SP2D, nota debit bank, dan bukti transaksi pengeluaran. Aktiva yang mencangkup berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir selain kas, yang mencangkup pengesahan SPJ, berita acara penerimaan barang, SKPB, surat pengiriman barang, surat keputusan mutasi barang antar SKPD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penilaian. Yang kedua, akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Bukti transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang digunakan antara lain bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindah bukuan. Untuk bukti transaksi yang digunakan pada pengeluaran kas, yaitu surat perintah pencairan dana atau SP2D dan nota debit. Untuk aktiva, bukti transaksi yang digunakan antara lain berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang antar SKPKD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan untuk yang terakhir, selain kas, bukti transaksi yang digunakan antara lain berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang antar SKPKD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan materi bab 5 mengenai buku besar. Susunan perkiraan buku besar harus disesuaikan dengan susunan perkiraan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama ada aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian utang yang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Kemudian penghasilan, modal pemilik, dan biaya. Bagan perkiraan buku besar merupakan suatu daftar yang berisi bermacam-macam perkiraan yang disusun sedemikian rupa untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan laporan manajemen. Bagan perkiraan menunjukkan struktur data keuangan dari suatu instansi sebagai sumber data terinci guna menghasilkan informasi untuk penyajian laporan keuangan. Kode-kode dalam perkiraan buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan untuk laporan keuangan dan mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan buku besar pembantu. Tujuan kode adalah untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklarifikasi rekening atau transaksi, dan menyampaikan makna tertentu. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang kode rekening. Yang pertama adalah kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. Yang kedua, setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Dan yang ketiga, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Ada 5 metode penyusunan kode rekening. Yang pertama adalah kode angka atau alfabet, yaitu pemberian kode urut dari angka kecil ke angka yang besar. Namun kelemahan kode angka ini adalah ketika terjadi perluasan jumlah rekening yang mengakibatkan perubahan yang menyeluruh terhadap kode rekening yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Yang kedua adalah kode angka blok. Kode ini merupakan variasi dari kode nomor. Dalam pemberian kode ini, rekening buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan di setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan sebagai kodenya. Penggunaan kode ini dapat mengatasi kelemahan dari kode angka urut ketika terjadi perluasan klasifikasi pada suatu rekening. Yang ketiga ada kode angka kelompok. Kode ini terbentuk dari 2 atau lebih subkode yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kode angka kelompok digunakan untuk memberi kode rekening biaya guna menghasilkan informasi biaya yang menggambarkan hubungan biaya dengan pusat pertanggungjawaban dalam pemerintah daerah yang dibagi menurut hierarki bupati, dinas, dan unit kerja. Kemudian menggambarkan jenis biaya. Yang keempat adalah kode angka desimal.
yaitu memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok menjadi 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. Kode ini dapat diperluas tanpa batas dan dapat diklasifikasikan lebih lanjut serta digunakan juga dalam persediaan barang-barang untuk menunjukkan lokasi barang. Yang kelima, ada kode angka urut yang didahului dengan huruf. Kode ini jarang digunakan karena keterbatasan kode huruf. Namun, kode ini memudahkan identifikasi dan mengingat referensi yang penting. Bentuk buku besar. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu berisi perkiraan dipindahkan dari buku besar untuk memudahkan penyusunan neraca dan laporan keuangan. Banyak buku besar pembantu yang digunakan dalam suatu organisasi tergantung dari kebutuhan organisasi yang bersangkutan dan ditentukan oleh yang pertama, banyak karyawan yang mengerjakan bermacam-macam buku. Yang kedua, luas organisasi. Yang ketiga, langkah-langkah yang telah diambil untuk pengecekan internal dari pekerjaan akuntansi. Surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu SPJ dan buku besar. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan dokumen, surat pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup yang pertama, buku kas umum atau buku besar kas. Yang kedua, buku besar pembantu pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap perincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek dimaksud. Yang ketiga yaitu bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas negara. Dan yang keempat yaitu register penutupan kas. Yang kedua yaitu duplikasi SPJ dan laporan keuangan. Adanya SPJ menyebabkan munculnya praktik pengulangan pertanggungjawaban dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu SPJ ini merupakan produk murni pertanggungjawaban dalam sistem yang berbasis kas. Yang kedua, Permendagri nomor 13 tahun 2006 sudah beranjak ke basis modifikasi kas atau accrual, bahkan ke basis accrual. Yang ketiga yaitu praktik pertanggungjawaban telah dilakukan dalam bentuk pelaporan keuangan sehingga proses SPJ sebelumnya tidak dibutuhkan. Yang keempat, SPJ dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebetulnya merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah dengan penjelasan SPJ pengeluaran merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.